Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fauzi Hakim dengan NPM 25060200010. Saya mahasiswa Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang matematika, yaitu kalkulus turunan. Video ini adalah salah satu tugas dari dosen pengajar matematika dasar di Fakultas Teknik. Kalkulus merupakan cabang matematika yang mempelajari tentang perubahan dan gerak. Cabang kalkulus ada dua. Yang pertama, kalkulus diferensial, yaitu yang mempelajari tentang turunan lajunya suatu perubahan. Yang kedua, kalkulus integral, yaitu mempelajari penggabungan luas volume dan akumulasi. Konsep dasar kalkulus muncul untuk memahami suatu kecepatan sesaat dari benda yang bergerak, kemiringan garis singgung pada kurva, perubahan jumlah total dari sesuatu yang berubah terus-menerus. Turunan atau juga yang bisa disebut dengan derivatif adalah konsep dalam kalkulus yang digunakan untuk menentukan laju suatu perubahan suatu fungsi terhadap variabelnya. Turunan menggambarkan kemiringan gradien garis singgung pada kurva di titik tertentu. Jika y sama dengan fx, maka turunan fungsi fx ditulis sebagai f aksen x atau dy per dx. Secara matematis, turunan didefinisikan sebagai limit f aksen x lim h mendekati 0 f x plus h dikurang fx dibagi h, yang dimana pada rumus tersebut menunjukkan suatu perbandingan perubahan kecil pada y terhadap perubahan kecil pada x. Aturan dasar turunan yaitu ada 7, yang dimana aturan dasar turunan ini berlaku pada aturan operasi turunan, pada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, komposisi, aturan rantai. Berikut contoh soal turunan. Soal pertama, diketahui fx sama dengan 5. Maka dari bentuk soal ini kita mengetahui bahwa angka 5 di sini adalah konstanta, yang dimana angka berapapun kalau konstanta nilainya pasti sama dengan 0. Yang kedua, diketahui fx sama dengan x pangkat 5. Maka dari bentuk soal ini kita dapat menggunakan rumus f aksen x sama dengan n dikali x pangkat n dikurang 1. F aksen x sama dengan 5 di sini adalah pangkat dari x ini tersebut, yaitu 5 dikali x pangkat 5 dikurang 1. Maka hasil dari turunan ini adalah 5x sama dengan, maka hasil dari turunan ini adalah 5x pangkat 4. Soal ketiga, diketahui fx sama dengan 10x. Maka nilai dari turunan ini adalah 1 dikali 10x pangkat 1 dikurang 1 sama dengan 10. Soal keempat, diketahui fx sama dengan 3x pangkat 4. F aksen x sama dengan 4 dikali 3x pangkat 4 dikurang 1. 4 dikali 3 sama dengan 12x pangkat 3. Soal kelima, fx sama dengan 3x plus 4. Dari bentuk soal ini kita bisa menggunakan rumus f aksen x sama dengan a. F aksen x sama dengan 1 dikali 3x 1 dikurang 1 plus 4. F aksen x sama dengan 3. A di sini adalah angka 3 ini. Contoh soal ke-6 merupakan turunan penjumlahan. Fx sama dengan 5 plus 3x pangkat 2 ditambah 2x. F aksen x sama dengan 5 plus 2 dikali 3x 2 kurang 1 plus 1 dikali 2x pangkat 1 min 1. X di sini mempunyai pangkat 1,
bisa ditulis bisa tidak. F aksen X sama dengan hasil turunan dari 5 adalah 0, hasil turunan dari 3X pangkat 2 adalah 6X, hasil dari turunan 2X adalah 2. Maka bisa kita sederhanakan dengan penulisan 6X plus 2. Contoh soal ke-7, Fx sama dengan 7X pangkat 2 dikurang 10X plus 6. F aksen X sama dengan 2 dikali 7X pangkat 2 min 1 dikurang 10 plus 0. Maka hasil dari F aksen X sama dengan 14X dikurang 10. Contoh soal ke-8 merupakan contoh soal perkalian turunan. Diketahui Fx sama dengan dalam kurung X pangkat 4 plus 2 dikali dalam kurung X pangkat 2 plus 5X dikurang 1. Dari bentuk soal ini, maka rumus yang kita pakai adalah F aksen X sama dengan U aksen dikali P plus U dikali P aksen. Maka kita misalkan U sama dengan X4 plus 2. Turunan dari U ini adalah U aksen 4X pangkat 3. Sedangkan P sama dengan X pangkat 2 plus 5X dikurang 1. Turunan dari P aksen sama dengan 2X plus 5. F aksen X sama dengan 4X pangkat 3 merupakan U aksen dikali dengan dalam kurung yaitu dikali dengan P. P di sini adalah X pangkat 2 ditambah 5X dikurang 1 plus X pangkat 4 plus 2 merupakan U dikali 2X plus 5 merupakan P aksen. F aksen X sama dengan 4X pangkat 3 dikali X pangkat 2 sama dengan 4X pangkat 5. 4X pangkat 3 dikali dengan 5X sama dengan 20X pangkat 4. 4X pangkat 3 dikali dengan min 1 sama dengan min 4X pangkat 3. X pangkat 4 dikali dengan 2X sama dengan 2X pangkat 5. X pangkat 4 dikali dengan 5 sama dengan 5X pangkat 4. 2 dikali 2X sama dengan 4X. 2 dikali 5 sama dengan 10. Maka dari hasil perkalian tersebut kita tambahkan dengan yang pangkatnya sama. 4X pangkat 5 ditambah dengan 2X pangkat 5 sama dengan 6X pangkat 5. 20X pangkat 4 ditambah dengan 5X pangkat 4 sama dengan 25X pangkat 4. Min 4X pangkat 3 plus 4X plus 10. Maka hasil dari turunan ini adalah 6X pangkat 5 plus 25X pangkat 4 dikurang 4X pangkat 3 ditambah 4X ditambah 10. Contoh soal nomor 9 merupakan soal turunan pembagian yang dimana diketahui Fx sama dengan 3X dikurang 4 dibagi X plus 2. Untuk soal seperti ini maka kita misalkan seperti perkalian sebelumnya. U sama dengan 3X min 4. Turunan dari U adalah U aksen sama dengan 3. P sama dengan X plus 2. Turunan dari P adalah P aksen sama dengan 1. Rumus dari bentuk soal seperti ini adalah F aksen X sama dengan U aksen dikali P dikurang U dikali P aksen dibagi Pi kuadrat. F aksen X sama dengan U aksen sama dengan 3. 3 dikali Pi. Pi berarti dalam kurung X plus 2 dikurang U. U-nya adalah 3X dikurang 4. Dan Pi aksennya adalah 1. Dibagi Pi kuadrat. Pi-nya adalah X plus 2 pangkat 2.
Cara penyelesaiannya adalah dengan cara mengalihkan yang di luar dengan yang di dalam kurung. 3 dikali X sama dengan 3X, 3 dikali plus 2 sama dengan plus 6, dikurang 1 dikali 3X dikali negatif sama dengan negatif 3X, 1 dikali negatif 4 dikali negatif sama dengan positif 4, dibagi dalam kurung X plus 2 kuadrat. Maka dari jawaban ini bisa kita sederhanakan dengan cara 3X dikurang 3X sama dengan 0. Maka plus 6 ditambah plus 4 sama dengan 10 dibagi X plus 2 kuadrat. Soal nomor 10 diketahui fx sama dengan dalam kurung 2x pangkat 2 dikurang 2 pangkat 6. Bentuk soal ini merupakan bentuknya seperti ini. Fx sama dengan u pangkat n. Maka rumus dari soal ini adalah f aksen x sama dengan n dikali u aksen dikali u pangkat n dikurang 1. F aksen x 6 dikali 4x. 4x merupakan turunan dari 2x pangkat 2 dikali u. U-nya adalah 2x pangkat 2 min 2. Dan pangkatnya dikurang 1. 6 dikurang 1. 6 dikali 4x sama dengan 24x dikali dalam kurung 2x pangkat 2 dikurang 2 pangkat 5. Ketika kita berbicara tentang kecepatan, percepatan, atau perubahan suhu, kita sebenarnya berbicara tentang materi turunan. Misalnya kecepatan adalah turunan dari perpindahan terhadap waktu. Begitu juga dengan percepatan yang merupakan turunan dari kecepatan terhadap waktu. Tanpa konsep materi turunan, kita tidak akan dapat mengukur dan memahami fenomena fisika di sekitar kita dengan baik. Ketika kita berbicara tentang tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, atau perubahan harga saham, kita sebenarnya sedang membicarakan materi turunan. Misalnya, pertumbuhan ekonomi adalah turunan dari produksi nasional bruto terhadap waktu. Ini membantu pemerintah dan ekonom untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi. Dalam kimia, materi turunan digunakan untuk mengkaji perubahan konsentrasi zat-zat kimia dalam reaksi kimia. Misalnya, laju reaksi adalah turunan dari konsentrasi suatu zat terhadap waktu. Ini membantu para ilmuwan kimia dalam merancang reaksi kimia yang efisien. Dalam biologi juga menggunakan materi turunan dalam berbagai aspeknya. Misalnya, dalam studi pertumbuhan populasi, kita menggunakan turunan untuk mengukur perubahan jumlah individu dalam suatu populasi terhadap waktu. Dalam ilmu komputer, algoritma yang digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan suara, pengenalan tulisan tangan, dan pengolahan citra seringkali melibatkan materi turunan. Ini membantu komputer untuk belajar dan mengenali pola-pola dalam data. Dalam seni dan desain, materi turunan juga memiliki peran. Misalnya, dalam desain grafis, penggunaan efek gradien pada teks atau objek sering melibatkan penggunaan materi turunan untuk menciptakan perubahan warna yang halus. Dalam bidang teknik, turunan pun memiliki peran, yaitu dalam pengukuran perubahan suhu, arus, tegangan, dan tekanan. Dalam matematika, tentunya untuk mencari gradien dan grafik fungsi. Sekian penjelasan saya tentang kalkulus turunan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.